Domir itu adalah kata ganti, dan kata ganti yang akan kita pelajari adalah kata ganti yang bersambung dengan isim, fi'il, dan huruf. Baik, sebelum kita melanjutkan daripada tanda domir itu, kita akan mengenal dulu domir-domirnya. Yang pertama ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi kita akan lihat diagramnya, yaitu ada huwa, hu, huwa, hu, lahu, dah. Huwa, hu, lahu, huma, huma, lahuma, hum, hum, lahum, hiya, ha, laha, huma, lahuma, hunna, lahunna, anta, kalaka, antuma, kuma, lakuma, antum, kum, lakum, anti, ki, laki, antuma, kuma, lakuma, antunna, kunna, lakuna, nahnu, na, lana. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Bahwa ada kalimat huwa, maka domirnya adalah hu, lahu, artinya adalah miliknya. Jadi kalau kemasukan la, kemudian kemasukan domir hu, maka menjadi miliknya. Jadi huwa itu adalah domir munfasil, sedangkan hu adalah domir mutasil. Ada lahuma, artinya milik mereka berdua. Kemudian ada lahum, artinya adalah milik mereka laki-laki. Kemudian ada laha, miliknya perempuan, domirnya hiya. Kemudian lahuma adalah milik mereka berdua, dan lahuna milik mereka perempuan. Laka, milikmu laki-laki, milik kalian berdua lakuma, dan milik kalian itu lakum. Kemudian ada antiki, laki, milikmu perempuan. Antuma, kuma, milik kalian berdua, lakuma, kemudian lakuna, milik kalian perempuan, dan ana, li itu artinya milikku atau milik saya, kemudian lana adalah milik kita atau milik kami. Itu adalah domir-domir yang bersambung dengan la, lahu, lahuma, lahum, dan seterusnya. Baik, kita masuk lagi ke bagian selanjutnya. Ada di situ huwa ditambah al-baitu, jadinya baituhu, yang artinya adalah rumahnya. Berarti rumahnya huwa, rumahnya dia laki-laki. Kemudian huma bertemu dengan al-baitu, jadinya baituhuma, yaitu rumah mereka berdua. Jadi seorang laki-laki berdua mempunyai rumah, maka di situ disebut baituhuma. Kalau laki-lakinya sendiri disebut baituhu. Kalau kemudian ada seorang laki-lakinya banyak, itu disebut dengan baituhum, rumah mereka. Selanjutnya ada hiya al-baitu, kemudian jadinya baituha, rumahnya si perempuan. Kemudian ada huma al-baitu, jadi baituhuma, al-baitu baituhuna, dan seterusnya. Kemudian ada anta bal-baitu, ya, jadinya anta al-baitu, jadinya baituka, rumahmu. Kemudian antuma al-baitu, jadinya baitukuma, rumah kamu berdua. Kemudian baitukum, rumah kalian. Baituki, rumahmu, jadi baituki asalnya anti, baituki, kemudian baitukuma, antuma, antuna, baitukuna, ana baiti, baituna, nahnu baituna. Jadi kita kalau mau menyebut misalnya rumah, ini rumah saya, tidak boleh menyebut kata baitu ana, ini rumah dia, baituhu, enggak boleh, tapi pakainya baituhu, baituha, baiti, baituna, begitu ya. Tidak boleh disambung dengan domir munfasil, harus dengan domir mutasil, baituka, baitukuma, dan seterusnya.
Kemudian kalimat tanda kepunyaan itu, tanda kepunyaan ini bukan hanya li, bisa juga menggunakan kata indahu. Lihat di bagan, bisa menggunakan inda, bisa menggunakan ma'a, ladai, kemudian sahib, kemudian zu. Jadi ada inda, ada ma'a, ada ladai, ada sahib, ada zu. Inda contohnya adalah indi kitabun jadidun fil hakibah. Saya punya buku baru di dalam tas. Jadi situ kita nggak nyebut li kitabun. Li kitabun kita rubah indi kitabun juga boleh. Artinya saya mempunyai. Kemudian ada hal indaka kalam. Hal indaka kalam. Apakah kamu mempunyai pulpen? Nah ini pertama pakai indaka. Jadi pakai inda juga artinya sama, mempunyai. Kemudian ada kalimat ma'a, ma'a artinya bersama. Jadi kalau ma'a itu contohnya di sini adalah ma'akal fulus. Apakah kamu punya uang? Ma'akal fulus. Apakah kamu punya uang? Itu adalah menggunakan kata ma'a. Jadi kalau ma'a, ma'ahu, ma'aha, ma'i, ma'ana, ma'aka, ma'akum gitu ya. Kemudian ladai. Ladai contohnya adalah ladaiya iqtirahun ya ustaz. Ustaz saya punya ide. Jadi ada ladaihi, ladaiha, ladaiya, ladaina, ladaika, ladaikum. Kemudian ada sahib. Sahib itu juga artinya sama, pemilik atau yang mempunyai. Itu contohnya Hasan sahibu hadzal bait. Hasan adalah pemilik rumah ini. Sahib itu artinya pemilik atau yang mempunyai. Kemudian ada lagi zu, artinya pemilik atau yang mempunyai. Zu ditambah isim, kemudian jadi zu malin contohnya. Zu almin, zu artinya orang kaya, pemilik harta. Zu malin itu orang yang mempunyai harta. Sedangkan zu almin adalah orang pemilik ilmu, orang berilmu.